البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di halaman 32. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, yang tazi'uhu minal ibad, yaitu setelah intizaan dilanjutkan dengan yang tazi'uhu minal ibad. Untuk apa ungkapan ini ditampilkan? Na'tun lil maf'ulil mutlaq. Jadi dia sebagai na'at dari intizaan. Intizaan maf'ul mutlaq, yang tazi'uhu minal ibad sebagai na'at, sebagai sifat. Tabyinan li naw'iyatil intiza, sebagai penjelasan tentang jenis pencabutannya. Bagaimana mencabutnya itu? Yaitu mencabutnya dari para hamba, dari apa? Jantung-jantung mereka. Maka Nabi mengatakan bukan seperti itu caranya. Fala yanzi'ullahu ta'ala al-ilma min sudurir rijal ba'da manhihim iya. Maka Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dari dada-dada para tokoh setelah dia memberikannya kepada mereka. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, wa yang tazi'uhu sifatun mubayyinatun lin-naw'. Baik, untuk menjelaskan jenis dari intizaan tadi. Wa makna annallaha la yaqbidul ilma min bainin nas. Maknanya adalah bahwasanya Allah tidak mencabut ilmu di antara manusia itu ala, mestinya tanpa titik dua ya. Ala sabil, dengan pola apa? Ayyarfa'ahu min bainihim ila sama. Mengambilnya di antara mereka sampai ke langit, au yakhuah, atau dengan cara menghapusnya min sudurihim, dari dada-dada mereka, yaitu bukan dengan cara itu. Bal yaqbiduhu biqabdi arwahil ulama. Namun Allah mengambilnya dengan mencabut nyawa-nyawa para ulama. Wa mauti hamalatih, dan matinya para pembawa ilmu. Selesai dari Al-Kawakibud Darari. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu la yaqbidul ilman tisaa ay mahwan minas sudur, menghapusnya dari dada, yaitu bukan dengan cara itu. Summa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yang tazi'uhu minhum ma'aqadil ulama'i bi ilmihim, tetapi mencabutnya dari mereka dengan cara mewafatkan para ulama dengan ilmu-ilmu mereka. Wa fi riwayah walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama, dengan cara mewafatkan para ulama. Hadza bayanu kaifiyati izalatil ilm. Ini penjelasan tentang cara dihilangkannya ilmu min dhahril ard, dari permukaan bumi. Wa hadzal bayan qad yakunu fi hajjatil wada. Hadis ini kapan munculnya itu? Boleh jadi penjelasan Nabi ini datang di waktu haji wada. Haji wada tahun berapa? Anak-anak kira-kira tahu nggak? Atau mungkin mas-mas atau bapak-bapak, haji wada tahun berapa? Jangan bilang 1444. Tahun berapa? 10 Hijriah. Iya. Kurang lebih berapa itu? 1 bulan sebelum wafatnya, 2 bulan sebelum wafatnya Nabi. Kata beliau, in sahhat tasrihu biha. Bukan kata beliau, yaitu ini dari kata ana, kesimpulan dari pembahasan sanad-sanadnya. Apabila memang lafaz hajatul wada ini sahih, au hasala miraran, atau mungkin berulang-ulang Nabi memperingatkan itu, bukan hanya di haji wada. Minha fi hajatil wada, di antaranya memang di haji wada. Wa qad hadaraha Aisyah radhiyallahu anha, padahal haji wada Aisyah hadir. Makanya Aisyah heran, kenapa Nabi menyebutkan itu tapi saya tidak dengar. Abdullah bin Amr yang mendengar. Wa mu'dhamus sahabah, dan mayoritas sahabat juga hadir. Ghaira anna hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam amama Abdullah bin Amr, hanya saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, lam ya'lamhu Aisyah radhiyallahu anha, tidak diketahui oleh Aisyah, dan ini wajar.
Seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam Ar-Risalah, tidak ada satu orang alim pun yang meliputi semua ilmu. Ilmu itu terserah Allah, sebagiannya diberikan ke orang ini, sebagian ke orang ini, sebagian ke orang yang lain. Itu terserah Allah. Ada aja ilmu yang luput. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana tahditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi hajjatil wada'. Hadis yang Nabi sampaikan itu terjadinya di Haji Wada' kama rawahu Ahmad wa Tabrani. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani min hadis Abi Umamah. Lamma kana fi hajjatil wada', tatkala terjadi Haji Wada', qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudul ilma qabla an yuqbad aw yurfa. Ambillah ilmu sebelum ilmu itu dicabut atau dihilangkan, diangkat. Faqala Arabi kaifa yurfa. Seorang Badui bertanya bagaimana ilmu itu diangkat, yaitu dihilangkan. Qal ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatih. Ketahuilah, hilangnya ilmu adalah dengan hilangnya para pembawanya. Salah samarrat, diucapkan sebanyak 3 kali. Dan hadisnya telah Anda sebutkan dalam catatan kaki. Sanadnya itu lemah sekali di sejumlah sumber pembahasan. Tetapi alhamdulillah Anda mendatangkan sanad-sanad yang lain. Kesimpulannya dengan sebab adanya sanad yang lain, intinya adalah pada sanad yang kedua itu menjadi hasan. Ini pentingnya kita kumpulkan sanad. Terkadang seorang ulama menyebutkan dalam kitab ini ternyata sanadnya lemah. Kita bantu dengan sanad-sanad yang lain yang memang sesuai di situ. Hanya saja masalahnya apa? Tetap lafaz hajjatil wada' itu tidak disebutkan untuk di dalam sanad yang sahih, sanad yang hasan tanpa menyebutkan haji wada'. Asal hadisnya sahih tetapi tanpa lafaz hajjatil wada'. Kita masuk ke halaman 37. Qala Ibnul Munayyir mahwul ilmi minas sudur jaiz. Dihilangkannya ilmu dari dada itu mungkin. Jaiz maksudnya mungkin. Fil qudrah, di dalam takdirnya Allah. Jelas Allah mampu saja. Illa anna hadzal hadis dalla ala adami wuqu'i. Hanya saja hadis Abdullah bin Amr menunjukkan itu tidak terjadi. Allah memilih cara lain, bukan cara yang itu. Intaha dari Fathul Bari. Summa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayabqa nasun juhal, sehingga tersisalah orang-orang yang jahil. Wa fi riwayat hatta idza lam yubqi alima, sehingga apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, idza lam yabqa alimun aw lam yubqillahu aliman. Dan kedua riwayat itu sama-sama ada. Tidak ada orang alim yang tersisa atau Allah tidak menyisakan satu orang alim pun. Walam yatrukhu, tidak membiarkan ada. Wa dzalika inda wafati jami'il ulama fi qatrin muayyan aw fi jami'i anha'il ard. Itu terjadinya tatkala semua ulama di negara tertentu itu memang sudah wafat. Atau bahkan mungkin di seluruh penjuru dunia. Kalau di seluruh penjuru dunia berarti kapan? Tentunya tatkala sudah datang angin yang selembut sutra itu, di masa setelah wafatnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Qala al-Alamatul Karmani rahimahullah qauluhu hatta ibtidaiyatun dakhalat ala jumlah. Hatta idza lam yubqi, hatta ini huruf ibtidaiyah masuk kepada jumlah. Lam yubqi bi dhammil ya, lam yubqillahu aliman. Wa bi fathiha lam yabqa alimun. Wa rufi'a aliman. Aliman menjadi apa? Alimun. Kedua-dua riwayat ada. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu hatta idza lam yabqa alimun huwa bi fathil ya wal qaf. Jadi orang alimnya sebagai apa? Fa'il dari yabqa. Walil asili bi dhammi awalihi wa kasril qaf yubti. Aliman, aliman sebagai apa? Maf'ul bih, mansub. Lam yubqillahu aliman. Wa fi riwayat Muslim hatta idza lam yatruk aliman. Ini jelas sekali. Allah tidak membiarkan satu orang alim pun. Jadi aliman sebagai maf'ul bihnya. Selesai dari Fathul Bari.
Summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayabqa nasun juhal. Kemudian tersisalah orang-orang yang jahil. Wa fi riwayah ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengambil para pemimpin yang jahil. Apa faedah yang kita ambil di sini? Innan nas majbuluna 'ala lintiyadi lirru'asa. Manusia memang tercetak untuk taat kepada para pemimpin. Ya namanya pemimpin kan. Jelas apa? Makmum ikut imam. Cuma apa? Ada aturan-aturannya. Jangan kalau imam garuk-garuk buntut, jadi ikut-ikutan makmum juga garuk-garuk buntut, garuk-garuk pantat, nggak perlu. Baik. Ada batasan-batasannya. Apa nih bahasa gini kasar nggak ya? Garuk-garuk tadi. Insya Allah nggak ya. Sekedar contoh aja kalau gatal, imam tiba-tiba gatal garuk-garuk kepala, jangan semuanya makmum ikut garuk-garuk kepala, kan wajib ikut gitu ya. Enggak, ada batasannya. Baik. Kemudian dikatakan di sini fa idza lam yanqadu lil ulama inqadu lil juhala. Apabila mereka tidak tunduk patuh kepada ulama, otomatis namanya manusia akan tunduk patuh kepada orang-orang jahil, badalun li ahlil ilm, yang menjadi pengganti dari ulama. Baik, ini makna dari hadis tersebut. Cuma apa? Sebagian para pengikut hawa nafsu menyelewengkan pemahaman hadis ini sehingga apa? Maknanya adalah ulama tertentu, ulama yang mereka sukai. Tanpa ulama yang itu, yang lain tidak layak jadi ulama. Nah, ini yang jadi masalah. Sebagaimana kebiasaan hizbiyun yang di golongan kami itu ulama. Kalian nggak punya ulama, padahal apa? Boleh jadi yang di luar golongan mereka itu banyak ulama. Fa'itiyanu idza huna, didatangkannya idza di sini sebagai apa? Isim syarat. Isim syarat baru jazim yatadammanu bayana dzaraf. Iya, dia menjelaskan tentang dzaraf. Ai al-waqt, masa. Wa yahtamilu aidan makna syarat, dan ada kemungkinan dia syarat. Kalau dilihat dari apa? Nahwu ini syarat. Namun dari sisi yang lain secara makna ini masa, waktunya kapan? Nah, apabila situasinya demikian dan demikian. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah wa ittakhadha asluhu ittakhadha, ini pembahasan sharaf. Baik, wazan apa? Ifta'ala. Faqulibatil hamzatu ta'an. Karena namanya orang Arab dan bahkan kita ya suka untuk mencari kemudahan. Kita mengatakan ittakhadha itu susah, tapi ittakhadha, maka hamzahnya itu dirubah menjadi ta, setelah itu diidghamkan. Summa udghimata fitta. Nah, ini kurang titik ya. Udghima pakai ghain, bukan kan. Wa ru'usan bi dhammil hamzah wa bitanwin jam'u ra's. Wa ru'asa, ini dalam riwayat lain, bukan ru'usan tapi ru'asa'a bil mad jam'u ra'is. Intinya sama, yaitu pemimpin. Wa idza dzarfiyah, di sini Al-Karmani memilih dzarfiyah. Wal amilu fiha, kita tahu dzarf itu adalah apa? Mansub atau fi mahalli nasbin. Amilnya apa? Apa yang menyebabkan dia mansub? Ittakhadha. Dan ini pembahasannya dalam nahwu. Amil itu setelah ma'mul atau sebelum ma'mul. Seringkali idza itu amilnya justru di belakang. Amilnya adalah setelah idza. Wa yahtamilu an takuna syartiyah, dan ada kemungkinan idza di sini adalah idza syartiyah. Tidak masalah. Yaitu itu terjadi dengan syarat memang peristiwanya sudah tidak ada ahli ilmu. Selesai dari Al-Kawakibud Darawi. Summa innahu qad ulima anna sighata syarat laha mafhumul mukhalafah. Nah, apabila kita menetapkan idza di sini idza syartiyah, telah kita ketahui di dalam pembahasan usul fikih bahwasanya pola syarat ini memiliki makna yang berkebalikannya. Cuma sekarang fahal yastaqim, apakah sesuai nanti kalimatnya? Ayo kalau dikatakan hatta idza lam yubqi aliman ittaqadan nasu ru'usan juhala. Ini lafaz artinya begitu. Apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, maka manusia akan mengambil para pemimpin yang jahil,
Lalu kebalikannya apa? Famadamal alimu maujuda, selama orang alim itu ada, lam yattakhidin nasu ru'usan juhala. Manusia tidak akan mengambil pemimpin yang juhal. Kan katanya ada kebalikannya. Berarti selama masih ada ulama, manusia tidak akan mengambil pemimpin yang juhal. Apakah kenyataannya seperti itu? Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Baik, ulama masih ada, tapi orang awam malah mengambil pemimpin yang menyesatkan, tokoh-tokoh liberal atau tokoh komunis atau mungkin tokoh-tokoh sufiyah dan sebagainya itu. Al-jawab, jawabannya berarti bagaimana? Kullun bihasabih. Semuanya itu sesuai kadarnya, masing-masing tempat mungkin polanya lain. Karena ini belum suasana setelah wafatnya Imam Mahdi dan Nabi Isa memang. Qad yan'adimul alim fi qaum wa fi makanin. Terkadang orang alim itu hilang, yaitu sirna di sekelompok orang dan di suatu tempat. Memang di tempat itu sudah tidak ada. Fattakhadha dzalikal qaum, kemudian orang-orang itu au ahlu dzalikal makan, atau orang yang tinggal di tempat itu raisan jahila, pemimpin yang jahil. Misalkan apa? Mungkin bukan di India, salah. Yaitu apa? Di Andalusia, di Spanyol. Tatkala orang alim sudah habis, ya sudah, orang-orang memang apa? Mengambil pemimpin yang sangat jahil. Demikian pula kalau sekarang di mana itu? Asbahan di Iran. Orang alim sudah habis. Yang tersisa hanyalah apa? Orang-orang Syiah Rafidhah yang dikatakan mereka itu sangat jahil. Lebih jahil dari keledai. Baik. Jadi ini untuk tempat-tempat tertentu, walaupun di negara lain masih ada para ulama. Ma'awujudi alimin akhar fi makanin akhar, disertai dengan masih adanya orang alim yang lain di tempat yang lain. Walakin idza lam yubqillahu aliman fil ardi mutlaqa, akan tetapi apabila Allah memang tidak menyisakan satu orang alim pun di bumi secara mutlak, ittakhadha ahluha ru'usan juhala, para penduduk bumi akan mengambil para pemimpin yang jahil. Qala Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qulta, apabila Anda mengatakan idza kana syartiyah, apabila idza itu adalah syartiyah, idza kana, karena di dalamnya ada dhamir huwa kembali ke idza yang disebutkan sebelumnya. Apabila idza ini sebagai ismu syartin yalzamu min intifa'i syarat intifa'al masyrut. Konsekuensinya kalau yang disyaratkan tidak ada, jawabannya juga tidak ada. Syaratnya apa? Orang akan mengambil pemimpin yang jahil itu apabila tidak ada ulama. Berarti kalau ulama masih ada, orang tidak ada yang akan mengambil pemimpin yang jahil. Wa min wujudi syarat wujudal masyrut. Konsekuensi dari syarat ada, maka apa? Jawaban syaratnya juga ada. Lakinnahu laisa kadzalik, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, kata si penanya. Lihusulil ittikhadhi ma'a wujudil alim, karena kenyataannya manusia banyak mengambil pemimpin yang jahil padahal orang alim masih ada. Bagaimana cara menjawabnya? Ini pembahasan usul, dilihat dari sisi apa? Mafhumul mukhalafah. Memang kitab ini kitab syarah, jadi memang disyarah dia. Qultu, saya katakan, dzalika fi syurutil aqliyah, itu dilihat dari syarat secara sudut pandang akal. Amma fi ghairiha, adapun di dalam sudut pandang yang lain, fala nusallim ittiradal qaidah, maka kita tidak menerima untuk kaidah tadi itu bahwasanya ismu syarat laha mafhumul mukhalafah, lahu mafhumul mukhalafah ini hukumnya menjadi senantiasa baku, senantiasa pasti demikian. Baik, jadi boleh jadi dalam situasi yang lain hukumnya tidak seperti itu. Sumadza, buktinya apa? Buktinya di Saudi ulama masih banyak, tapi para pemudanya malah mengambil ilmu dari orang-orang jahil seperti Safar Al-Hawali, Salman Audah dan yang lain-lain di masa-masa itu. Sumadzalikal istilzam innama huwa fi maudhi'in lam yakun li syarti badal. Kemudian juga konsekuensi yang disebutkan oleh si penanya itu hanyalah di suatu tempat yang syaratnya tidak ada penggantinya sama sekali, yaitu kenyataannya memang sama sekali tidak ada orang alim. Ya mau tidak mau, yang tersisa hanya orang jahil memang. Faqad yakunul musyarrid wahid, li musyarridin wahidin syurutun muta'aqibah.
terkadang syarat yang satu itu akan yaitu apa? Akibat yang satu itu datang dengan apa? Syarat yang susul menyusul. Yaitu boleh jadi ulama masih ada, tapi orang mengambil pemimpin yang menyesatkan. Kenapa? Bukan karena ulama tidak ada, tapi ada faktor yang lain, yaitu tidak ada pengiklanan. Karena yang menguasai iklan justru orang-orang menipu, disuruh belajar. Kalau di Saudi kepada siapa? Muhammad Alwi Al-Maliki yang sangat sesat menyesatkan itu, orang kafir itu, orang musyrik kafir itu. Padahal ulama masih ada, tapi masyarakat mengambil ilmu dari orang tadi. Kenapa? Ya karena bukan karena ulama tidak ada, tapi karena faktor-faktor yang lain. Rakyat semakin tidak tahu siapakah ulama yang sebenarnya. Baik. Nah, kemudian untuk perkara contohnya yang lain apa? Kasih hati sholat bidunil wudu inda tayammum. Seperti kalau dalam pembahasan fikih, sholat itu tetap sah tanpa berwudu. Tatkala apa? Kita bertayammum dengan syarat-syaratnya. Jadi kalau masih ada pengganti, memang Allah sudah mencabut ulama fulan, alim fulan, tapi ternyata ada pengganti, sehingga orang tidak perlu untuk mencari pemimpin yang menyesatkan. Al-muradu bin nas, atau yang dimaksud dengan manusia di dalam hadis tadi, jami'uhum, semua manusia. Fala yasihu annal kul ittakhadhu ru'usan juhala, maka tidak benar bahwasanya semua manusia di bumi mengambil pemimpin yang menyesat, pemimpin yang jahil, illa inda adami baqa'il alimi mutlaqah, kecuali tatkala orang yang alim sama sekali memang sudah tidak ada secara mutlak, yaitu di akhir zaman. Wa hadza dzahir, dan ini jelas. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'usan juhala. Sekarang jahil itu apa sih sebenarnya? Setiap orang menuduh orang lain jahil, yang tidak sesuai dengan pendapat dia dikatakan jahil. Maka kita perlu mengetahui jahil itu apa sih dan terbagi menjadi bagaimana. Yahtamilu annal jahla huna jahlan murakkaba. Ada kemungkinan jahil di sini yaitu kejahilan yang berlapis-lapis. Dia jahil tapi dia tidak menyangka dirinya jahil, memberikan sudut pandang menyangka itu betul padahal itu adalah suatu kejahilan atau suatu kekeliruan. Waqad yakunu jahlan basita, atau boleh jadi yang disebut Nabi dengan pemimpin yang jahil ini kejahilan yang bersifat total. Dia memang tahu dirinya tidak tahu apa-apa, tapi tetap jadi pemimpin. Awil jam'u bainahuma, awil jam'a bainahuma, atau memang di masa itu kejahilannya memang beraneka ragam. Ada yang jahlun murakkab pemimpinnya, ada yang jahlun basit. Baik, walakin al-arjah huwal awal. Tetapi yang pertama adalah yang pertama. Yang paling kuat adalah yang pertama. Buktinya apa? Dia berfatwa, berani berfatwa. Berarti apa? Merasa punya ilmu, punya alat fatwa. Li'anna hadzal ra'isal jahil, karena si pemimpin yang jahil ini su'ila amma lam ya'lam. Dia ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu, fa'afta bijahlih. Dia kemudian berfatwa dengan kejahilannya ka'annahu dhanna shawaba. Seakan-akan dia menyangka itu sebagai sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar. Wa huwa dhalal, padahal itu adalah kesesatan. Fa dhalla tariq, maka dia tersesat jalan, wa adalla atba'ah, dan menyesatkan para pengikutnya. Lalu bagaimana agar tidak mengalami demikian? Nah, kembali kepada definisi ilmu, yaitu apa? Pengetahuan yang pasti sesuai kenyataan dibangun di atas dalil, bukan sekedar persangkaan ini dan itu. Qala al-Karmani rahimahullah, fa in qulta al-muradu bil jahl huwa al-jahlul basit. Yang dimaksudkan dengan kejahilan di sini adalah kejahilan yang bersifat menyeluruh, basit, tanpa ada gambaran ilmu sama sekali. Wa huwa adamul ilmi bisyai', tidak ada ilmu sedikit pun. La ma'tiqadil ilmi bih, bukan kejahilan yang disertai dengan saya yakin saya punya ilmu padahal jahil. Ini kemungkinan pertama. Amil jahlul murakkab, ataukah maksudnya itu kejahilan yang berlapis-lapis. Wa huwa adamul ilmi bisyai' ma'tiqadil ilmi bih, yaitu apa? Dia tidak punya ilmu tentang perkara tadi, namun dia meyakini dia memiliki ilmu tentang itu. Qultu al-muradu huwa al-qadrul mushtaraku bainahuma. Yang diinginkan adalah kedua-duanya,
Al-Karmani memilih dua-duanya dan itu bukan mustahil memang. Walaupun hadisnya mengisyaratkan orang ini merasa punya ilmu, makanya berani berfatwa. Al-mutanawil lahuma yang mencakupi kedua jenis kejahilan. Selesai dari al-kawakib. Baik. Wa aksul ilmi al-jahl ma'a anwa'i. Kebalikan dari ilmu adalah kejahilan dengan berbagai jenisnya. Baik. Nah, kita yang sudah belajar syarah usul salasah punya Imam Ibnu Utsaimin telah mendapatkan itu jenis-jenis kejahilan. Tapi kita mengaku salafi kan, kita ingin juga mengetahui pendapat ulama-ulama yang lebih awal dan seterusnya. Karena Syekhul Islam mengatakan setiap kali kalam itu semakin dekat dengan salaf itu semakin agung nilainya. Walaupun jelas ulama sekarang itu sangat kita perlukan ilmu dan bimbingannya yang sesuai dengan hujjah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-jahlu qisman. Kejahilan itu terbagi dua. Basitun, yang pertama jahlun basit. Wa huwa ibaratun an adamil ma'rifah. Yang namanya jahlun basit adalah ungkapan tentang tidak adanya pengetahuan. Ma'adami talabbusin bididdin. Disertai dengan dia tidak tidak bergabung dengan kebalikannya. Jadi sama sekali memang dia tak punya ilmu dan tidak kemudian merasa punya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa murakkab. Kejahilan kedua adalah kejahilan yang berlapis. Wa huwa jahlu arbabil i'tiqadatil batilah. Dan inilah kejahilan yang dimiliki oleh para pemilik akidah yang batilah, menyangka punya ilmu dia. Kalau ditanya engkau punya ilmu tentang Yesus, oh iya, yaitu Yesus satu dari yang tiga. Dalilnya apa? Oh ini dalilnya kita kiaskan kepada rokok. Rokok terbagi jadi tiga. Tanpa itu tidak mungkin terbentuk rokok. Jadi Yesus pun macam itu. Ini namanya apa? Jahlun murakkab. Oh iya. Atau seperti apa? Orang sufi yang ditanya, kenapa engkau ibadahnya dengan cara menari-nari? Oh ya karena memang ada dalilnya. Mana dalilnya? Itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu jahlun murakkab. Allah bicara tentang hari kiamat, bumi bergoyang. Bukan maksudnya apa itu perut-perut kamu yang bergoyang untuk menari-nari, bukan. Ini kejahilan yang melampau. Itu kalau sufi di Indonesia. Kalau orang Syiah di Yaman ditanya, kenapa engkau makan kok? Oh iya ada dalilnya, ini ibadah. Dalilnya apa? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, ini kacau memang. Pendalilan apa itu? Ini ayat bicara tentang hari kiamat di mana bumi akan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Bukan bicara masalah kok. Masalah apa itu ganjanya Yaman itu. Nah ini jahlun murakkab. Baik, selesai dari Badail Fawaid. Qala al-Allamatu Zakaria al-Ansari rahimahullah. Qadhi Mesir yaitu apa? Murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-jahl yang namanya kejahilan adalah intifa'ul ilmi bil maksud. Ketidaktahuan ilmu tentang apa yang diinginkan. Dia ingin menjelaskan tentang rumah, tapi ternyata dia tidak punya ilmu tentang rumah. Nah, ini dikatakan kejahilan. Ini contohnya aja. Bi alla yudrika aslan, yaitu sama sekali memang dia tidak tahu. Wa huwa al-jahlul basit. Dan itulah yang dikatakan kejahilan yang menyeluruh. Au adraka ala khilafi hayatihi fil waqi', atau orang ini mengetahui tetapi pengetahuan yang menyelisihi keadaan perkara tadi secara kenyataannya. Kalau ditanya, apakah di dunia ini ada yang namanya Ka'bah? Oh ada. Bentuknya apa? Itu yang seperti bulat telur warna biru. Wah berarti ini dikatakan apa? Jahlun murakkab. Merasa punya gambaran padahal gambarnya sangat jauh dari kenyataan. Li'annahu tarakkaba min jahlain, karena memang dia itu tersusun dari dua kejahilan. Jahlil mudrik bima fil waqi', orang yang merasa tahu tadi tidak tahu kenyataannya. Wa jahlu bi annahu jahilun bih, dan ketidaktahuan dia bahwasanya dia tidak tahu tentang perkara itu, merasa punya ilmu padahal dia tidak tahu. Ka'tiqadil falsafi qidamal alam, seperti keyakinan ahli filsafat bahwasanya alam semesta ini qadim, tanpa ada batas awal. Urusannya hanya sekitar siklus saja, setiap 25.000 tahun, tergantung, ada yang mengatakan sekian juta tahun siklus. Setelah itu semuanya mati, setelah itu terbentuk Big Bang lagi, kata mereka. Kalau ditanya,
Engkau tahu kan? Enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu dari umat manusia yang seperti itu? Allah yang tahu, dan Allah menceritakan bukan seperti itu penciptaan alam semesta. Selesai dari Al-Hududul Aniqah, punya Al-Ansari. Fa ahlul jahlil basit laisa ladaihi tasawwurun lil haqq. Jadi pemilik kejahilan yang menyeluruh, dia tidak memiliki gambaran kebenaran sama sekali. Cuma paling tak dia tahu, saya memang tidak tahu, saya ingin belajar. Ini lebih mudah yang seperti itu untuk dididik. Wa ahlu al-jahlil murakkab, sementara pemilik kejahilan yang berlapis-lapis, lahu tasawwurun batilun yadhunnuhu haqqan. Dia memiliki penggambaran yang batil, namun dia menyangka itu adalah kebenaran. Nah, ini yang susah. Setiap kali dijelaskan dia akan mengatakan, oh bukan begitu. Karena apa? Yang menjadi keyakinan dia memang bukan begitu. Padahal keyakinan dia yang salah. Yadhunnuhu haqqan wa huwa mukhalifun lil haqq. Dia menyangka itu kebenaran, padahal itu menyelisihi kebenaran. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa kullu man akhbara bi khilafi ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam an syai', maka setiap orang yang menghabarkan suatu perkara yang menyelisihi apa yang dikhabarkan oleh Rasul tentang suatu perkara, min amril imani billah, terkait dengan misalkan apa? Perkara untuk beriman kepada Allah, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alih, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya, wal yaumil akhir, dan tentang hari akhir, wal ghairi dzalik, dan yang selain itu menyelisihi ini dia faqad naqadah, berarti dia bertentangan dengan Nabi, wa aradah, dan membantah Nabi. Sawa'un i'taqada dzalika bijananihi, sama saja dia meyakini itu dengan hatinya, au qalahu bilisani, atau mengucapkan itu dengan lidahnya, au katabahu bibanani, atau menulisnya dengan jari jemarinya. Intinya sama. Ini berarti apa? Dia menentang Nabi. Tatkala misalkan Nabi menyebutkan apa keutamaan hari Jumat sebagai hari terbaik, tahu-tahu kalau dalam buku primbon Jumat, terutama Jumat Kliwon, ini hari yang paling berbahaya, hantu-hantu datang. Wah, ini berarti apa? Menentang Nabi orang itu. Baik. Wa hadza halu ahli jahlil murakkab. Inilah keadaan orang yang memiliki kejahilan yang berlapis-lapis. Wa man a'rada amma ja'a bihi Rasul. Adapun sedangkan orang yang berpaling dari ajaran yang didatangkan oleh Rasul, walam ya'rifhu, tapi dia tidak tahu tentang itu, dia tidak tahu tentang ajaran Nabi, walam yatabayyanhu, tidak jelas bagi dia, wala aradahu bima'qul, dan dia tidak menentang Nabi dengan akalnya, dengan hasil akal dia, aurai, atau dengan pendapat dia, fahuwa min ahlil jahlil basit, maka dia termasuk pemilik kejahilan yang menyeluruh. Ini yang lebih ringan. Selesai dari as-Sawa'iqul Mursalah. Wa aslu hadzal kalam huwa kalamu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Asal dari ucapan Ibnu Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah ini adalah dari kalam guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ma'a syai'in minat tahdhibi wal idah li Ibnu Qayyim, disertai dengan sedikit pengaturan dan penjelasan dari Ibnu Qayyim. Buktinya di mana? Lihat kitab Darut Ta'arudil Aql wan Naql punya Syekhul Islam. Kalamnya hampir sama itu. Baik. Summa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustaftauna fayuftuna bi ra'yihim fayadilluna wa yudillun. Terjemahannya telah kita lewati. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Terjemahannya juga telah kita lewati. Hadza yadullu ala annal jahil. Ini menunjukkan bahwasanya orang jahil tadi lam yakun ladaihi ilmun kaf. Dia tidak memiliki ilmu yang cukup, ilmu yang kafir yang cukup. Falam yahtadi sabila, maka dia tidak mengetahui jalan. Yahtadi yaitu apa? Mengetahui atau mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Fadalla bi nafsihi an bughiyatih, maka dia dirinya sendiri tersesat dari tujuannya. Wa adalla man ittaba'ah, dan menyesatkan orang yang mengikuti dia. Inilah pentingnya berbekal ilmu, karena perjalanan kita sangat jauh, yaitu perjalanan ke akhirat. Qala Alamatul Karmani rahimahullah, qauluhu fasu'ilu bi dhammis sin. Baik, ini ma'ruf. Wa dhalal muqabilul hidayah. Baik, ad-dhalalah lawan dari hidayah.
Wahiyah, baik. Hidayah sendiri apa? Ad-dalalatul musilatu ilal bughyah. Yang namanya hidayah adalah penunjukan yang menyampaikan kepada tujuan. Itulah yang namanya hidayah. Baik. Selesai dari al-Kawakib. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis tadi apa? Anna man lam yakun ladaihi ilm, orang yang tidak memiliki ilmu, wa'tamada ala mujarradir ra'i, dan hanya bersandar kepada rasio pendapat semata, dhallat thariq, maka dia akan tersesat jalan. Wa akhta as-shawab, dia akan keliru tatkala mencari ketepatan. Makanya para imam kita yang bertanggung jawab, para a'immatus salaf, mereka menasihati jangan asal ikut kami, tapi lihat dari mana kami mengambilnya. Seperti kata Imam Ahmad, ra'yi wa ra'yu fulan wa ra'yu Sufyan wa ra'yu Tsauri wa ra'yul Lais inti ra'yun khudhu haitsu akhadna. Pendapat saya, pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Al-Auza'i, demikian pendapat Lais, itu bagi saya sama aja. Ambil dari mana kami mengambil. Jadi bukan asal ikut saya pasti benar, bukan begitu, tapi perhatikan dari mana kami mengambil. Karena mereka tidak mau tahu-tahu mereka keliru kemudian menyesatkan sekian banyak umat. Nah, inilah para a'imah kita yang sangat bertanggung jawab, bukan asal menyuruh mengikut saja tanpa menjelaskan hujahnya apa. Baik. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu bi ghairi ilm wa fi riwayati Abil Aswad fil I'tisam indal musannif fa yuftuna bi ra'yihim wa rawaha Muslim kal ula. Ini sekedar tambahan faedah tentang kalimat-kalimat itu. Wa yadkhulu fi dimnir ru'us al muftun wal qudah wal muallimun wa ghairihim wa ghairuhum. Para pemimpin itu siapa saja sih? Muftun yaitu para juru fatwa, al qudah yaitu para hakim, muallimun para pengajar, dan yang selain mereka. Jelas ini pemimpin juga karena masing-masing memiliki pengikut. Qala Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qulta, apabila engkau mengatakan ahada mukhtasun bil muftin bihi am amun lil qudatil jahilin, apakah hadis ini khusus yang menyebabkan orang tersesat yang disebutkan dalam hadis tadi itu khusus untuk orang yang berfatwa dengan kesesatan tadi, ataukah ini umum mencakup para qadhi yang jahil, salah di dalam memberikan keputusan di mahkamah misalkan? Qultu am, ini bersifat umum. Idil hukmu li syai' mustalzimun lil fatwa bih, karena kalau menghukumi sesuatu ini membawa konsekuensi dia memfatwakan itu, menghukumi ini haram, berarti hakikatnya dia berfatwa bahwasanya perkara ini tidak boleh. Selesai dari Al-Kawakib. Baik, kita tambah sedikit lagi. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu qad alimna anna haula'il juhal kanu fi dhalal. Kita telah mengetahui berdasarkan hadis tadi bahwasanya orang-orang jahil tadi mereka dahulunya berada di dalam kesesatan. Kenapa? Lamma lam yakunu ala ilmin kafin lirri'asah. Tatkala mereka tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mendukung kepemimpinan mereka, asal jadi pemimpin padahal ilmu belum cukup. Sekarang masalahnya, falimada akharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzikra dhalalihim an iftaihim. Namun kenapa di dalam hadis tadi itu Nabi mengakhirkan penyebutan kesesatan, diakhirkan dari apa? Dari fatwa. Bukankah sebelum berfatwa memang mereka adalah orang yang jahil, pemimpin yang jahil? Tapi kenapa Nabi mengatakan fadallu, kemudian seakan-akan sebelum itu mereka tidak tersesat? Kenapa kalimatnya seperti itu? Namanya syarah memang apa? Ini disyarah satu persatu. Fahal lam yakunu fi dhalalin illa ba'da iftaihim bi ghairi ilm. Apakah berarti mereka dahulunya tidak berada di dalam kesesatan kecuali setelah mereka berfatwa tanpa ilmu? Laisa kadzalik, tentunya tidak demikian. Innama akharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-majmu'a min ad-dhalali wal idlal. Hanyalah Nabi itu mengakhirkan gabungan antara penyesatan ketersesatan dan penyesatan tadi, dirinya tersesat dan menyesatkan orang lain.
Maksudnya yang diakhirkan adalah gabungan, yaitu tersesat dan menyesatkan. Ini yang diakhirkan. Namun sekedar tersesat itu sudah ada sebelumnya. Amma mujaradud dhalal fadzalika hasilun qabla iftaihim. Semata-mata tersesat itu sudah ada sebelum mereka berfatwa. Namanya orang jahil. Qala Al-Alamatul Karmani rahimahullah fa in qulta. Apabila Anda mengatakan ad-dhalal mutaqaddimun 'alal ifta. Kesesatan si pemimpin tadi itu sudah ada lebih dulu sebelum dia berfatwa. Memang dia orang yang tersesat. Fama makna fa, lalu apa makna fa? Fadallu, ada fa harfu ta'kid. Qultu, nah yang dimaksudkan apa? Al-majmu' al-murakkabu minad dhalal wal idlal. Jadi ya, diakhirkan oleh Nabi adalah gabungan susunan antara tersesat dengan menyesatkan orang lain. Huwa muta'aqibun ala ifta. Itulah yang terjadi setelah pemberian fatwa. Setelah dia berfatwa, maka dia memiliki gabungan dua jenis kebatilan, yaitu tersesat dan menyesatkan pihak yang lain. Wa in kana al-juz'ul awwal muqaddaman alaih. Walaupun bagian pertama yaitu tersesat itu sudah ada sebelumnya. Awid dhalalul ladzi ba'dal ifta ghairu dhalalil ladzi qablah. Atau kemungkinan kesesatan setelah berfatwa itu bukan seperti kesesatan yang sebelumnya. Jelas yang setelahnya ini lebih parah tentunya. Dosanya lebih banyak lagi. Baik, kelanjutannya dibaca apa setelah asar kan insyaallah. Baik, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.